Sebagai pembicara 3 dari tim Pro di bawah Mosi, Dewan ini akan menghapus pembagian kelas atau tahun di sekolah dasar dan menengah yang mengelompokkan anak-anak berdasarkan usia dan sebagai gantinya mengelompokkan mereka berdasarkan kompetensi dan kecerdasan. Jadi di sini saya sebagai tim Pro sangat setuju dengan adanya Mosi perdebatan pada kali ini. Dikarenakan ketika negara menetapkan peraturan bahwa pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah berdasarkan usia bukan berdasarkan kemampuan seseorang, itu akan sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas siswa dan siswi itu sendiri, di mana mereka tidak akan bisa berkembang ke depannya dan kemampuan mereka itu terhambat, yang nantinya seseorang tersebut tidak akan bisa berkembang karena dipengaruhi beberapa faktor seperti kualitas teman kelas, tidak adanya perkembangan dalam tahap pembelajaran karena disebabkan oleh teman yang kemampuannya ini rendah dan penjelasan guru yang monoton ke siswa yang pengetahuannya minim atau sebaliknya yang kemampuannya rendah ini tidak diperhatikan oleh guru karena guru ini fokus kepada murid yang kemampuannya tinggi. Nah, adapun beberapa permasalahan yang ada pada status quo pada saat ini, yang pertama adalah terjadinya bullying dalam satu kelas. Nah, biasanya ini terjadi kepada mereka yang memiliki kemampuan yang rendah. Mereka ini sering dibully oleh teman-temannya karena dia ini menangkap pelajaran itu selalu lama, tidak memahami pelajaran, jadi sering dianggap bodoh oleh teman-temannya. Bahkan ketika dibagi satu kelompok dalam suatu kelas itu tidak ada yang ingin satu kelompok dengan orang tersebut karena dianggap bodoh lah, kemampuannya terlalu rendah. Nah, yang kedua ada juga permasalahan yang kedua, yaitu mengenai yang memiliki kemampuan yang tinggi ini. Yang kemampuannya yang tinggi ini pasti mereka ini tidak akan berkembang dalam satu kelas, yang dimana satu kelas ini kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda, dimana kemampuannya ini kurang diasah, tidak bisa dikembangkan lagi karena teman kelasnya ini tidak sama kemampuannya dengan dia. Jadi kemampuan anak ini akan terhambat dan tidak baik untuk masa depan anak ini ke depannya. Maka dari itu, ketika tim kontra menyatakan berarti tidak ada keadilan dong bagi mereka yang memiliki kemampuan yang rendah pada musim kali ini. Nah, itu adalah sebuah bentuk keadilan bagi asal tim kontra ketahui. Itu adalah bentuk keadilan. Mengapa? Justru itu akan adil bagi anak yang memiliki kemampuan rendah, karena dalam pembagian kelas berdasarkan kemampuan nanti tidak akan ada perankingan lagi, sebab dalam satu kelas kemampuannya itu sama. Bagaimana kita ini bisa membedakan siswa yang memiliki kemampuan yang sama, kemampuan yang rendah dan tinggi, yaitu dengan melakukan tes pengetahuan dan kompetensi yang mereka miliki berdasarkan minat dan bakat. Seperti ada yang berminat di MTK, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, atau mata pelajaran lainnya, sehingga mereka lebih mudah dikelompokkan berdasarkan kemampuan mereka di bidangnya masing-masing. Maka dari itu, siswa memiliki intelektual yang tinggi itu harus diajarkan oleh guru yang memiliki intelektual yang tinggi juga. Sebaliknya, mereka yang memiliki intelektual yang rendah harus diajarkan oleh guru yang intelektualnya rendah. Nah, kita harus lihat fakta yang terjadi pada saat ini. Ketika sekolah dasar dan sekolah menengah ini dikelompokkan berdasarkan usia, itu sangat tidak efektif. Kenapa? Karena perlu kita ketahui lagi bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang itu berbeda-beda. Ada yang menengah, tinggi maupun rendah. Ketika ketiga tingkatan kecerdasan itu digabungkan dalam satu tempat atau satu kelas yang sama, itu akan merugikan individu mereka masing-masing nih. Contohnya saat guru menjelaskan pelajaran, pasti ada yang mengerti, kurang mengerti, atau bahkan tidak mengerti mengenai penjelasan guru tersebut. Nah, itu bisa menimbulkan permasalahan dalam kelas tersebut, yang dimana pastinya yang tidak mengerti ini akan menyuruh guru untuk mengulangi lagi materi yang dijelaskan tadi sampai dia mengerti. Itu akan menimbulkan permasalahan bagi mereka memiliki kemampuan yang tinggi, di mana mereka tidak bisa melanjutkan pelajaran dan tidak bisa berkembang di pelajaran tersebut karena materi itu hanya diulang-ulang saja, atau hal sebaliknya terjadi karena ada yang sudah mengerti, guru melanjutkan materi pelajaran tanpa memberikan pemahaman ulang atau pemahaman yang lebih lanjut kepada yang belum paham ini.
Nah, ada juga yang belum paham ini dalam kelas, tidak berani bertanya kepada gurunya karena takut dibully sama teman-temannya, sehingga mereka tidak mendapat bantuan belajar yang harusnya mereka butuhkan dari gurunya, akhirnya terhambat dalam segi akademik. Maka dari itu, dengan adanya pengelompokan tersebut akan menguntungkan kedua pihak dan akan adanya keadilan bagi kedua pihak, terutama untuk yang kemampuannya rendah. Jadi yang kemampuannya rendah ini bisa diajarkan oleh guru yang memiliki kesabaran dan intelektual juga yang rendah, agar sama-sama memahami dengan teman-teman yang lain, agar yang memiliki kemampuan rendah ini bisa menyaring lagi di otaknya mengenai pelajaran yang disampaikan oleh guru tadi. Nah, jika tim kontra menyatakan bahwa dengan adanya pengelompokan berdasarkan kompetensi dan kecerdasan, hal itu pasti akan menimbulkan diskriminasi atau pembulian terhadap orang yang memiliki kemampuan yang rendah atau terbatas tersebut, karena mereka ini bisa saja dimasukkan ke dalam satu kelas yang dimana kelasnya ini ada yang memiliki kemampuan yang rendah, kemampuan yang rendah yang usianya itu ada yang 8 tahun, 9 tahun, yang dimana dia misalnya ini usianya ini 15 tahun, pasti dia ini merasa down, merasa stres dalam kelas tersebut karena teman-temannya ini tidak seusia dengan dia, di bawah umur semua. Mungkin dia merasa malu kepada lingkungannya, bahkan dibully juga oleh teman-teman pada lingkungan sosialnya. Tapi menurut kami dari tim pro, perlu tim kontra ketahui justru dengan pengelompokan tersebut, kognitif rendah ini dikelompokkan dengan siswa yang kognitifnya tinggi, banyak memicu tindakan bullying. Nah, bullying seperti yang saya jelaskan tadi, dibully sama teman-temannya karena lama dalam mencerna pelajaran, seperti dijauhkan oleh teman-teman yang pintar, tidak ingin dijadikan teman kelompok, dan juga siswa yang kognitif rendah ini sering dianggap malas oleh teman-temannya. Hal tersebut bisa mempengaruhi kondisi mental dan kenyamanan belajar siswa yang kognitif rendah tersebut, sehingga dengan adanya pengelompokan berdasarkan kompetensi dan kecerdasan, mereka tidak merasa inferior dan mereka bisa belajar sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing. Mereka tidak perlu merasa down lagi dan malu, karena pada kelas berdasarkan kompetensi dan kecerdasan mereka setara dan tidak ada diskriminasi di dalamnya. Mereka akan diperlakukan sama dan setara oleh guru yang mengajarnya. Jadi permasalahan itu timbul bukan saja karena IQ anak tersebut itu rendah, mungkin berdasarkan ekonomi dan lingkungan sosial. Ekonominya bisa jadi dia ini fokus untuk membantu ekonomi keluarganya daripada pembelajaran. Jadi kami sebagai tim pro sangat setuju dengan adanya mosi tersebut, karena dengan adanya mosi tersebut melindungi kedua belah pihak, baik itu pihak yang memiliki kemampuan tinggi maupun pihak yang memiliki kemampuan yang rendah. Sekian dari saya.